Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawita Hidayah, NIM 1914080011 dari kelas Tadris IPA Fisika A. Video ini merupakan tugas review video materi yang pertama dari mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD MSI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Materi yang dibahas yaitu isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Adapun subtopik pada materi ini yaitu yang pertama, PJJ daring dan luring, keterampilan abad 21, literasi sains, PISA, TIMSS, KPS, generasi Z, alpha, dan digital, dan yang terakhir hakikat IPA. Kita masuk materi yang pertama yaitu PJJ daring dan luring. Tujuan pembelajaran jarak jauh ini yaitu yang pertama, memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidikan, peserta didik, dan orang tua. Yang kedua, mencegah penularan COVID-19. Yang ketiga, memastikan terpenuhi hak peserta didik mendapatkan layanan pendidikan dengan layak. Dan yang terakhir, melindungi dari dampak buruk dari COVID-19. Poin pertama yaitu pembelajaran jarak jauh secara daring. Pengertiannya, menurut Hamid Muhammad atau PLT Dikdasmen Kemendikbud, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan model interaktif berbasis internet dan Learning Management System atau LMS. Sedangkan menurut Ivanova dan kawan-kawan, pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Fasilitas PJJ daring ini yaitu pertama, secara tatap muka atau virtual menggunakan video conference atau tech conference. Kemudian yang kedua, secara Learning Management System atau menggunakan LMS. LMS ini yaitu sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Contoh aplikasinya yaitu Rumah Belajar, aplikasi Zenius, aplikasi Ruang Guru, Edmodo, Model, dan lain-lain. Langkah-langkah PJJ daring ini yaitu yang pertama, yang dilakukan oleh kepala sekolah, membuat surat edaran tentang pelaksanaan PJJ secara daring. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi terkait PJJ yang dilaksanakan secara daring. Yang ketiga, melaporkan hasil kegiatan belajar PJJ secara daring. Kemudian yang dilakukan oleh guru yaitu yang pertama, bahan ajar yang diunggah di media sosial untuk nanti akan diakses oleh peserta didik. Kemudian, menentukan media pembelajaran yang akan diterapkan dalam pembelajaran daring. Kemudian, yang ketiga, mengunggah media pembelajaran ini berupa modul atau video. Kemudian, yang keempat, mengevaluasi proses pembelajaran. Dan yang dilakukan oleh siswa yaitu mempelajari materi-materi yang telah diunggah oleh guru tersebut. Yang kedua, PJJ luring. Pengertiannya yaitu PJJ luring atau offline adalah pembelajaran yang dilakukan di luar tatap muka oleh guru dan peserta didik, yang dilakukan secara offline yang artinya guru memberikan materi berupa tugas hard copy kepada peserta didik
dilaksanakan di luar sekolah. Yang kedua, fasilitas PJJ luring. Yang pertama, menggunakan media buku, modul, dan bahan ajar. Kemudian, memanfaatkan media televisi dan memanfaatkan media radio. Langkah-langkah PJJ luring ini yaitu untuk pra pelajaran. Pertama, menyiapkan RPP, menyiapkan bahan ajar, memastikan seluruh siswa mendapatkan lembar jadwal dan penugasan, kemudian pertemuan guru dan orang tua siswa untuk mengambil lembar jadwal dan penugasan. Pada saat belajar, langkah-langkah yang dilakukan yaitu: pertama, guru dapat melakukan kunjungan ke rumah siswa, kemudian siswa akan dibantu oleh orang tua, dan setelah pembelajaran selesai, siswa akan mengisi lembar aktivitas dan akan ditandatangani oleh orang tua pada lembar pemantauan harian. Kemudian penugasan sesuai jadwal. Lembaran pemantauan dikumpulkan setiap minggunya untuk dicek oleh guru masing-masing. Materi yang kedua, keterampilan abad 21. Pada kurikulum 2013 terdapat perubahan terutama pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Perubahan tersebut adalah tentang keterampilan yang diperlukan oleh anak-anak bangsa. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan semua pihak, terutama pihak sekolah dalam menyiapkan anak-anak bangsa agar memiliki sejumlah keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan di abad 21 ini. Untuk bisa berperan secara bermakna pada era globalisasi di abad ke-21 ini, maka setiap warga negara dituntut untuk memiliki kemampuan yang dapat menjawab tuntutan perkembangan zaman. Yang pertama yaitu keterampilan yang diajarkan melalui pembelajaran. Yang pertama, keterampilan personal, seperti inisiatif, ulet, tanggung jawab, berani menanggung risiko, dan kreatif. Kemudian yang kedua, keterampilan sosial, seperti bekerja di dalam tim, memiliki jejaring, dan memiliki empati serta rasa belas kasih. Yang kedua, keterampilan 4C abad 21. Yang pertama, communication atau komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran bahasa yang berlangsung dalam dunia manusia. Berkomunikasi artinya perkembangan bicara dan bahasa yang mempunyai muatan emosi dan sosial, yaitu bagaimana sesi komunikasi itu dapat berlangsung secara timbal balik. Yang kedua, kolaboratif atau kolaborasi. Wasono dan Haryanto mengemukakan bahwa pembelajaran kolaboratif dapat terjadi di setiap saat, tidak harus di sekolah. Misalnya, sekelompok siswa saling membantu dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan, pembelajaran kolaboratif dapat berlangsung antar siswa yang berbeda kelas maupun dari sekolah yang berbeda. Pembelajaran kolaboratif ini yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam satu kelompok untuk membangun pengetahuan dan mencapai tujuan pembelajaran bersama melalui interaksi sosial di bawah bimbingan pendidik, baik di dalam maupun di luar kelas, sehingga terjadi pembelajaran yang penuh makna dan siswa akan saling menghargai kontribusi semua anggota kelompok. Yang ketiga, critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti pemecahan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Sedangkan berpikir kritis ini secara esensial adalah proses aktif, di mana seseorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, menemukan informasi yang relevan untuk diri sendiri daripada menerima berbagai hal dari orang lain. Yang keempat, creativity and innovation, yaitu kreativitas dan inovasi. Yeni Rahmawati dan Ewis Kurniati mengutarakan bahwa kreativitas adalah kemampuan menghasilkan bentuk baru dalam bidang seni atau dalam persenian, atau
dalam memecahkan masalah-masalah dengan metode-metode baru. Sedangkan menurut Suratno, dia mengemukakan bahwa kreativitas adalah suatu aktivitas yang imajinatif yang memanifestasikan atau perwujudan kecerdikan dari pikiran yang berdaya guna menghasilkan suatu produk atau menyelesaikan suatu persoalan dengan cara tersendiri. Menurut Yeni Rahmawati dan Dewi Kurniati ini, proses kreatif hanya akan terjadi jika dibangkitkan melalui masalah yang memacu pada 5 macam perilaku kreatif, yaitu kelancaran, keluasan, keaslian, keterperincian, dan kepekaan. Inovasi atau innovation adalah suatu ide, barang, kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik itu berupa hasil invention maupun discovery. Inovasi diadakan untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Yang ketiga yaitu literasi sains. Pengertian literasi sains ini yaitu kemampuan mengidentifikasi, memahami, dan memaknai isu terkait sains yang diperlukan seseorang untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti saintifik. Tujuannya yaitu mengenali dan menghubungkan, menggambar konsep sains, mengembangkan pengetahuan, dan mengembangkan pemahaman. Yang ketiga, proses dari literasi sains ini yaitu mengidentifikasi masalah, mengajukan hipotesis, mendesain prosedur eksperimen observasi dan stimulasi, kemudian mengumpulkan dan mengolah data, menarik kesimpulan, menjelaskan hasil eksperimen, dan mempublikasikan. Bagian literasi ini yaitu ada baca dan tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya. Tingkatan dari literasi sains ini yaitu yang pertama, scientific illiteracy, yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu menghubungkan pertanyaan dan memberikan respon. Kemudian yang kedua, nominal science literacy. Yang ketiga, functional scientific literacy. Yang keempat, conceptual scientific literacy yang dibagi menjadi 2, yaitu mengembangkan pemahaman dan menghubungkan dengan skema pembela. Yang kelima, multidimensional scientific literacy. Materi yang keempat yaitu PISA. PISA ini merupakan kependekan dari Program of International Student Assessment. Yang pertama, pengertian PISA, yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan sains, mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti dalam rangka memahami serta membuat keputusan berkenaan dengan alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Yang kedua, kriteria penilaian, yaitu yang pertama, kemampuan kognitif, yang kedua, keahlian di bidang reading, dan yang ketiga, kemampuan sains dan literasi sains. Tahun 2006, PISA mengembangkan domain literasi sains ke dalam 4 domain besar, yaitu yang pertama, content science, yang merujuk pada konsep-konsep kunci dari sains yang diperlukan untuk memahami fenomena alam dan perubahan yang dilakukan terhadap alam melalui aktivitas manusia. Yang kedua, proses sains, yang merujuk pada proses mental yang melibatkan suatu jawaban dari pertanyaan atau memecahkan masalah, seperti mengidentifikasi dan menginterpretasi bukti serta menerangkan kesimpulan. Yang ketiga, konteks aplikasi sains, yang lebih menekankan pada kehidupan sehari-hari serta mengaplikasikan sains dalam pemecahan masalah nyata. Yang keempat, sikap, yang terdiri dari mendukung penyelidikan ilmiah, kepercayaan diri, minat terhadap sains, dan rasa tanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungan. Materi berikutnya yaitu TEMS atau kependekan dari Trends in Mathematics and Science Study.
TIMSS ini merupakan studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains. Tujuan hasil studi TIMSS ini yaitu untuk mengetahui perkembangan matematika dan IPA siswa SMP atau MTS yang diselenggarakan 4 tahun sekali. Kerangka penilaian dari TIMSS ini yaitu dimensi konten, seperti bilangan, geometri atau pengukuran dan penyajian data, kemudian dimensi kognitif yang memuat pengetahuan, penerapan, dan penalaran. Dikutip dari Kemendikbud tahun 2011, pada tahun 1999, Indonesia ikut berpartisipasi dalam studi ini. Pada evaluasi hasil sains tahun 1999, skor internasional untuk TIMSS Indonesia adalah 488. Indonesia dengan skor 435 menempati peringkat ke-32 dari 38 negara. Skor internasional turun menjadi 474 pada tahun 2003. Indonesia pun turun menjadi peringkat 37 dari 46 negara. Dan pada tahun 2007, skor internasional naik menjadi 500, sedangkan skor Indonesia hanya 427 yang menjadikannya berada pada peringkat 35 dari 49 negara. Materi yang keenam yaitu KPS atau Keterampilan Proses Sains. Pengertian KPS. Menurut Satya Prakasa dan Kalyani, KPS adalah instrumen sekaligus kaidah berpikir atau ways of thinking yang dapat digunakan oleh siswa untuk memperoleh keahlian dalam sains. Kemampuan mental, fisik, dan kompetensi yang digunakan sebagai alat yang diperlukan untuk pembelajaran sains dan teknologi yang efektif seperti pemecahan masalah, perkembangan individu, dan perkembangan sosial. Pembagian KPS ini yang pertama deskripsi KPS dasar yaitu keterampilan menggunakan alat seperti memilih, memasang, mengoperasikan, membuka, membersihkan, dan mengembalikan peralatan, kemudian mencocokkan peralatan, membaca alat ukur, menangani, menyiapkan, dan menyadari bahaya bahan kimia, mendeteksi, mengkalibrasi, dan memperbaiki kesalahan dalam mengatur peralatan, dan menggambar peralatan dengan akurat. Yang kedua, keterampilan mengamati, yaitu menggunakan alat indera dengan mengamati fakta yang relevan dan memadai. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi seperti menulis laporan. Yang keempat, keterampilan menyimpulkan seperti menginterpretasi data. Kedua, deskripsi KPS yang terintegrasi, yaitu mengenali variabel, membuat tabel data, membuat grafik, menggambar hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah data, menganalisis data, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel, merancang penelitian, dan bereksperimen. Materi yang berikutnya generasi Z, alpha, dan digital. Teori generasi ini dikemukakan oleh yang pertama Karl Mannheim, mengemukakan generasi adalah kelompok yang terdiri dari individu yang memiliki kesamaan dalam rentang usia dan mengalami peristiwa sejarah penting dalam suatu periode waktu yang sama. Karakteristik generasi ini, yang pertama generasi Z. Karakteristiknya mudah berpindah pemikiran, ekspresif, aktif di sosial media atau media sosial, pasti teknologi, 2,5 jam per hari berinteraksi dengan gawai atau handphone, 10 kali masuk ke akun medsos, 22% pada tahun 2009, memiliki ponsel pada umumnya 75%, texting atau instant message, kemudian multitasking dan online di medsos sebelum tidur. Yang kedua, generasi alpha, anak-anak generasi milenial yang akrab dengan teknologi digital, yang diklaim sebagai generasi paling cerdas karena kurang bersosialisasi,
kurang daya kreativitas, serta bersikap individualis. Kemudian, generasi digital karakteristiknya memiliki wawasan yang luas, menyukai kebebasan, menikmati lingkungan online, aktif mengemukakan identitas, ingin memiliki kontrol, bergantung pada teknologi, dan kemampuan multitasking. Yang selanjutnya, hakikat IPA. Hakikat IPA merupakan makna alam dan berbagai fenomenanya atau perilaku atau karakteristik yang dikemas menjadi sekumpulan teori maupun konsep melalui serangkaian proses ilmiah yang dilakukan manusia. Karakteristik IPA yaitu mempunyai nilai ilmiah, kumpulan pengetahuan yang tersusun sistematis, pengetahuan yang teoritis, konsep yang berkaitan, dan memiliki unsur produk, proses, aplikasi, dan sikap. Karakteristik belajar IPA melibatkan seluruh alat indera, menggunakan berbagai teknik, memerlukan banyak alat, melibatkan kegiatan ilmiah dan proses aktif. Keterampilan proses seperti observasi, menafsirkan, memprediksi, mengidentifikasi variabel, pengendali, dan mengkomunikasikan hasil. Kemudian yang kelima, IPA sebagai sikap ilmiah, yaitu objektif terhadap fakta, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, berhati terbuka, bersikap hati-hati, dan sikap ingin menyelidiki. Yang selanjutnya, IPA sebagai proses. Proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil atau proses ilmiah. Jenis keterampilan belajarnya yaitu mengamati, mengkomunikasi, mengukur, mengkomunikasikan, menginterpretasi data, memprediksi, menggunakan alat, melakukan percobaan, dan menyimpulkan. Jenis keterampilan proses IPA yang pertama merumuskan masalah, kemudian mengidentifikasi variabel, mendeskripsikan hubungan variabel, mengendalikan variabel, mendeteksi variabel, memperoleh dan menyajikan data, menganalisis data, merumuskan hipotesis, merancang penelitian, dan melakukan percobaan. Nah, itulah tadi pembahasan tentang isu-isu yang berkaitan dengan pembelajaran IPA. Semoga videonya bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.